juga telah dikonfirmasi di grup media Kemlu RI. KBRI Tehran juga memberikan nomor hotline KBRI yang dapat dihubungi WNI jika berada dalam kondisi darurat. Untuk mengulas serangan Israel ke Iran dan dampaknya terhadap Indonesia, kita bahas bersama analis Timur Tengah Hasibullah Satrawi dan juru bicara Kemlu dan Dubes Indonesia terpilih untuk Iran, Pak Roy Sumirat. Halo, selamat petang Pak Roy dan Pak Satrawi. Pak Satrawi, suaranya masih ditutup. Saya mau ke Pak Roy dulu. Pak Roy, apa informasi terakhir soal eskalasi di Iran di sana? Baik, terima kasih. Mungkin saya harus memulai dengan menyampaikan kembali posisi resmi pemerintah Indonesia terkait dengan situasi yang saat ini terjadi di Iran. Sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Indonesia yang menyampaikan bahwa Indonesia dengan tegas mengutuk serangan Israel terhadap Iran ini yang merupakan jelas-jelas pelanggaran terhadap hukum internasional dan melemahkan dasar-dasar hukum internasional lebih lanjut. Dan beberapa saat yang lalu Bapak Menteri Luar Negeri juga sudah melakukan komunikasi langsung sekaligus memimpin rapat koordinasi dengan teman-teman yang sedang berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Teheran untuk mendapatkan informasi terkini di Teheran itu sendiri. Yang kami peroleh informasinya bahwa saat ini situasi relatif terkendali. Dapat dikatakan bahwa serangan yang terjadi bersifat targeted, jadi bukan sebuah kejadian yang bersifat dengan skala besar, namun tentu saja tetap KBRI dan seluruh keluarga besar KBRI juga terus melakukan outreach kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Teheran dan Iran pada umumnya untuk melakukan cautious, karena kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan situasi yang sangat fluid ini. Tapi sejauh ini sudah ada informasi apakah ada WNI yang terdampak juga, Pak? Saat ini alhamdulillah informasi yang kami terima tidak ada WNI yang terdampak dari insiden kejadian serangan tersebut. Tapi kami terus juga melakukan pemantauan dan melakukan komunikasi dengan simpul-simpul masyarakat Indonesia, bukan hanya di kota Teheran, tapi juga di kota-kota lain yang disinyalir juga banyak kemungkinan adanya serangan-serangan lainnya. Dan juga kita melakukan pengecekan dengan kota-kota yang memang banyak warga negara Indonesia tinggal biasanya. Oke, Pak Satrawi, kalau dari analisis Anda, apakah memang motifnya sebenarnya memang untuk penangkalan ancaman nuklir atau justru ada motif lain di belakang itu? Ya, terima kasih. Kalau saya lihat memang isu sekarang ini isu berkaitan dengan ancaman nuklir, terutama karena kita tahu Iran ini sedang berunding dengan Amerika dan secara politik perundingan itu sebenarnya agak melukai Netanyahu ataupun Israel karena dilakukan tidak dengan cara ataupun aspirasi seperti yang diinginkan oleh Israel. Namun demikian saya ingin melihat terlebih dahulu Mbak kalau boleh kepada beberapa hal yang menurut saya penting sebagai pembelajaran, terutama kalau dilihat dari serangan-serangan yang terjadi sebelumnya, katakan serangan pada 14 atau pada bulan April dan bulan Oktober kemarin. Saya melihat ini ada kesamaan pola secara politik, terutama dari sisi Amerika, di mana serangan seperti ini dilakukan oleh Israel secara sepihak, ya. Kita tahu hari ini juga sama dinyatakan oleh Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, bahwa ini tindakan yang sepihak dilakukan oleh Israel. Jadi dengan demikian publik dunia atau Timur Tengah mengecualikan Amerika dari tindakan yang dilakukan oleh Israel. Dan yang kedua, saya melihat tindakan seperti ini secara politik dilakukan oleh Israel dalam situasi yang posisinya Israel terutama Netanyahu tidak dalam kondisi yang cukup mengenakkan. Kita tahu di antara Amerika dengan Israel sendiri belakangan berada dalam hubungan yang tidak harmonis, terutama di antara Trump dengan Netanyahu. Minimal yang ditampakkan di depan layar. Misalkan dalam kunjungannya ke negara-negara Arab Teluk itu Trump bahkan tidak mampir ke Israel.
Bahkan banyak kejadian yang itu menunjukkan Trump jalan sendiri seakan-akan tidak dengan Netanyahu. Misalkan soal perundingan dengan Iran, kemudian soal kesepakatan dengan Houthi yang itu dilakukan tanpa bersama atau Oke, persetujuan artinya kondisi Israel. ini juga akan membuat eskalasinya akan semakin panas. Sebelum ke sana saya ingin mengatakan Israel semacam menggunakan play victim ya untuk mendapatkan kembali dukungan terutama di Amerika dan masyarakat internasional. Cuman memang yang sekarang digunakan ini adalah menggunakan isu nuklir. Jangan lupa bahwa ini yang membedakan daripada krisis sebelumnya. Kalau krisis sebelumnya itu masih ada hubungan, boleh kita sebut sebagai sebab akibat ya. Israel diserang oleh Iran maka Israel serang balik. Itu peristiwa pada bulan April ya. Misalkan serangan Iran terjadi 13-14 sebagai balasan kepada yang dilakukan oleh Israel. Sama juga yang di bulan Oktober itu Israel menyerang Iran kurang lebih tanggal 26 setelah Israel melakukan serangan ke Iran ke Israel pada 1 Oktober. Jadi masih ada hukum sebab akibat di antara serang menyerang ini. Dan Tapi yang hari itu terjadi itu betul-betul tidak ada hubungan sebab akibat. Jadi ini isunya murni tentang isu nuklir dan keterancaman yang secara sepihak diklaim diajukan oleh Israel. Oke, Pak Roy, dengan masih adanya kondisi seperti itu di Teheran, apa arahan khusus dari Kemlu, dari KBRI untuk WNI yang di sana, atau mungkin ada WNI yang akan melakukan perjalanan ke sana? Apa arahannya? Sebenarnya ini sebuah hal yang kami lakukan tidak hanya kepada WNI yang ada di Iran ataupun yang akan melakukan perjalanan ke Iran. Secara umum kami selalu memberikan himbauan kepada seluruh warga negara Indonesia yang akan bepergian ke luar negeri agar juga terus memantau situasi di lokasi, di destination-nya. Dan juga tentu memperhatikan perkembangan situasi di seluruh perjalanannya. Dan juga yang paling penting adalah melakukan kontak dengan KBRI atau KJRI setempat karena akan lebih memudahkan bagi kami di Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri untuk melakukan pemantauan dan memberikan bantuan apabila memang dibutuhkan. Kalau seluruh warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan itu melakukan pelaporan secara reguler kepada perwakilan Indonesia yang terdekat. Saat ini yang kami tahu beberapa jam yang lalu kami masih cek bahwa meskipun situasi relatif masih terkendali, namun berita yang kami tangkap adalah bahwa komunikasi melalui udara saat ini sedang ditutup airspace-nya di beberapa negara tertentu, sehingga tentu hal ini juga perlu diwaspadai untuk warga negara yang akan melakukan perjalanan lebih lanjut. Oke, Pak, Pak, tadi kan Anda juga menyebutkan Pak, kalau misalnya ini sebenarnya murni terkait juga dengan nuklir, tapi apakah ini akan dampaknya melibatkan negara-negara di sekitarnya? Iya. Saya rasa dalam situasi seperti sekarang, ini juga mungkin nanti sedikit tentang warga kita di sana. Ini saya melihat hampir pasti akan ada eskalasi yang cukup kuat ke depan ya. Dan menurut saya ini waktu yang harus diantisipasi secara seksama, terutama oleh pejabat kita, oleh bapak-bapak kita, bapak Dubes dan mungkin Kemenlu, untuk betul-betul memberikan informasi yang cukup kepada warga kita di sana untuk demi keselamatan mereka. Kenapa? Saya melihat polanya adalah Iran itu tidak langsung membalas. Kalau kita belajar di serangan April dan Oktober, itu dibutuhkan 1 minggu bahkan 2 minggu untuk kemudian mengambil sebuah tindakan balasan. Nah artinya kalau ini dipraktikkan sekarang, itu mungkin serangan yang betul-betul akan mematikan dan cukup besar, mungkin akan lebih cukup waktu, dan itu artinya akan banyak waktu yang sifatnya menjadi ketegangan bagi kedua belah pihak. Dan di saat itu, di tengah-tengah itu maka menurut saya terutama kedubes kita di sana untuk betul-betul memberikan informasi yang cukup, yang detail kepada warga untuk melakukan apa yang harus dilakukan sehingga tidak membahayakan kehidupan mereka. Saya menduga ini dalam waktu-waktu ke depan akan semakin membesar eskalasinya karena serangannya dibanding daripada yang sebelumnya ini jauh sepertinya lebih besar ya. Ini sampai mengorbankan tokoh-tokoh nuklir bahkan pimpinan-pimpinan militer yang berada di Iran. Jadi ini serangan yang sangat besar dilakukan oleh Israel, dan kalau Iran tidak betul-betul terdampak daripada serangan ini, jadi hampir pasti akan ada serangan balasan yang cukup besar. Terkecuali
ini betul-betul fasilitas nuklir dan mungkin senjata Iran terganggu dan terdampak langsung daripada serangan ini, mungkin itu akan membuat serangan balasannya tertunda beberapa waktu atau paling tidak langsung dalam beberapa hari ke depan. Oke, Demikian, Oke, Pak Roy, kalau tadi kata Pak Satrawi, ya ini kemungkinan akan lebih besar eskalasinya. Apakah dari Kemlu juga sudah menyiapkan skenario evakuasi untuk kemungkinan terburuk di sana? Sebetulnya sejak bulan Oktober tahun lalu 2024 itu kita sudah mengubah status siaga di Teheran dan Iran keseluruhan itu menjadi siaga 2. Artinya di bawah definisi siaga 2 itu sudah ada langkah-langkah measure-measure tertentu yang kita lakukan dan kita siapkan apabila memang keadaan mengharuskan kita mengambil measures atau tindakan lebih lanjut, termasuk apabila perlu dilakukan atau dimulai evakuasi pada skala tertentu. Namun tentu saja kita berharap yang terburuk tidak terjadi, tapi persiapan terus dilakukan dan kita juga terus mengedukasi para warga negara Indonesia yang ada mengenai langkah-langkah yang sekiranya dapat dilakukan apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan tersebut telah terjadi. Namun juga patut saya sampaikan kembali bahwa masalah evakuasi itu pada ujung-ujungnya itu berpulang atau merupakan pilihan, merupakan opsi dari masing-masing individu. Ini terjadi juga pada beberapa situasi konflik di beberapa negara lainnya di kawasan, terutama di Gaza ataupun juga di Lebanon beberapa saat yang lalu, di mana memang ada warga negara Indonesia yang tetap memilih untuk tidak bergabung dengan rencana evakuasi yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah. Namun tentu saja kami terus melakukan pemantauan dan melakukan komunikasi dengan seluruh warga negara yang ada. Oke, Pak Roy, tapi apa indikator yang dimiliki oleh Kemlu untuk menaikkan status ataupun juga menerapkan skenario itu, Pak? Tentu ada definisinya yang kami mungkin ada SOP sendiri yang mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail karena terkait juga dengan masalah safety and security. Tapi yang pasti bahwa kita akan selalu memprioritaskan keselamatan dan keamanan dari para individu warga negara Indonesia di luar negeri apabila terjadi hal-hal seperti itu. Jadi memang akan disesuaikan juga dengan assessment ataupun juga pengumuman dari pemerintah setempat, karena bagaimanapun juga kita terus akan berdialog dan berkoordinasi dengan pemerintah yang menjadi host, negara-negara menjadi host dari warga negara tersebut, mengakses bagaimana situasi yang ada di lapangan. Oke, Pak Satrawi, kalau melihat eskalasinya tadi di Iran dan juga Israel, apakah ini akan melibatkan lebih banyak sekutu lagi, baik itu dari Israel maupun juga Iran, atau siapa saja negara-negara yang kemungkinan akan terlibat jika ini tidak segera berakhir? Iya, yang pasti kalau saya lihat dari Iran, yang sudah dinyatakan bahwa kemungkinan serangan balasan itu yang pertama dalam bentuk langsung, seperti dilakukan sebelumnya oleh Iran, serangannya ke Israel, atau juga bisa dilakukan melalui proksi, melalui kelompok-kelompok atau poros-poros Iran yang selama ini memang sudah bertempur dan berperang melawan Israel. Katakan ada Houthi di Yaman, kemudian Hizbullah di Lebanon, yang sekarang terus terang Hizbullah itu diikat oleh perjanjian-perjanjian, terutama juga dengan Israel, bahkan juga dengan pemerintahan Lebanon, sehingga ini ibarat dipaksa untuk tidak bisa keluar lebih leluasa. Nah, kalau serangan terus meningkat, eskalasi terus meningkat, bukan tidak mungkin proksi-proksi Iran ini, kelompok-kelompok perlawanan yang ada di sekitar Israel ini akan menjalankan tugas dan serangan untuk menjadi kepanjangan tangan daripada Iran untuk menyerang Israel secara langsung. Jadi bisa saya sampaikan mungkin terakhir, Mbak, menurut saya singkat saja, Pak. Ya, yang sangat penting bagi masyarakat kita di Iran sekarang untuk menghindari tempat-tempat militer ataupun tempat-tempat pemerintahan, karena itu yang menjadi target dan serangan daripada Israel sekarang ini. Jadi sampai perang ini mereda, menurut saya warga kita harus diberikan info yang cukup agar tidak mendekati situs-situs ataupun tempat-tempat militer atau pemerintahan untuk sementara. Karena perang ini seperti dikatakan oleh Pak Dubes tadi, ini targeted. Dan targetnya adalah jelas situs-situs militer ataupun persenjataan yang dianggap oleh Israel bisa mengancam mereka. Ini menjauhi lokasi-lokasi tersebut. Pak Hasibullah Satrawi dan Pak Roy Sumirah, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.